Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Azhar dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video wawancara terkait dengan aktualisasi penerapan nilai Pancasila kepada masyarakat. Saya akan memperkenalkan di sebelah saya untuk memperkenalkan diri. Jadi sebelumnya nama saya Aliman Fijar Buana dari Prodi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera 20. Saya tinggal di Cikarang. Udah gitu. Terima kasih sudah Aliman Fijar. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi wawancara. Pertama, tahu Pancasila? Pasti tahu. Pasti tahu. Berarti tahu bunyi dong. Tahu. Nah, bunyi sila pertama apa? Tuhanan yang Maha Esa. Kok pinter? Terus, tahu nggak pengamalan dari sila pertama itu? Menurut saya Pengamalan atau penerapan? Tahu kan? Menurut saya sila pertama ini kan mengenai ini Tuhanan yang Maha Esa, berarti agama. Jadi menurut saya untuk penerapannya mungkin toleransi antar agama, terus jangan ada yang mencemooh agama lain, terus saling ini aja Saling toleransi gitu. Iya, saling toleransi, jangan Jangan ada ganggu, perpecahan. jangan ganggu. Nah, iya, jangan ganggu. Kan nama juga kita hidup bersama-sama Nah, di iya, Indonesia iya. ini. Nah, benar. NKRI bareng-bareng. Terus kan kamu kan saudara ini mahasiswa kan di kampus. Ya, mahasiswa. Nah, kalau di lingkungan kampus kira-kira gimana? Sama apa beda apa gimana? Ya kurang lebih sama lah kan Iya. Sama kan di kampus juga kan agama juga berbeda-beda. Ya, berarti kurang lebih sama di kampus juga. Sama. Oke, sekarang kalau sila kedua tahu kan bunyinya apa? Sila Apa sila kedua? Manusia yang adil dan beradab. Nah, terus pengamalannya atau implementasinya gimana? Nah, kalau menurut saya penerapannya mungkin manusia ya mungkin kita harus berlaku adil aja pada Pada sama gitu ya, sama-sama. Ya, jadi kita tuh harus menjunjung tinggi nilai keadilan itu. Nah, iya, jadi benar. semua orang itu punya keadilan, punya nilai adil yang sama gitu. Jadi nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semua sama. Terus kalau di lingkungan kampus kira-kira beda apa sama? Lingkungan kampus sama aja sih mungkin, soalnya kan Pancasila ini kan pedoman hidup kita semua ya, sebagai masyarakat Indonesia kan. Jadi, tapi kalau untuk hubungan sama mahasiswa gitu kira-kira gimana? Sama aja, karena kan kita juga harus ada toleransi. Jadi, berarti toleransi antar sama mahasiswa gitu. Nah, iya. Itu boleh kayak gitu. Terus kalau sila ketiga tahu bunyinya kan? Apa nggak tahu nih? Indonesia. Nah, benar. Tahu lah. Terus kalau pengamalannya atau implementasi kira-kira gimana? Kalau pengamalannya atau penerapan, nah itu gimana kira-kira? Persatuan Indonesia, ya mungkin kita harus bergotong royong kan, saling membantu. Nah ya. Itu bisa juga tuh. Jadi kalau ada saudara kita atau teman kita yang kesulitan, ya kita bantu gitu. Itu juga sebagai penerapan sila ketiga. Nah, terus kalau di lingkungan kampus? Di lingkungan kampus sama aja, karena sama semua. Ya kan emang, jadi dasar negara itu kan Pancasila, emang pedoman hidup kita. Jadi dimanapun kan kalau sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Kalau antar sama mahasiswa kira-kira ada yang beda, Pak? Kayaknya ada yang beda dah. Masa nggak ada yang beda? Sama aja, karena kan intinya penerapannya itu sama aja, kayak jadi tindakan sama aja gitu ya. Tindakan sama aja. Mungkin kan Indonesia lebih mencakup luas kan. Iya. Sama aja sebenarnya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke sila keempat kan? Iya. Kan sila keempat tahu bunyinya berarti? Tahu. Tahu bunyinya. Perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, pinter. Terus kalau penerapannya atau pengamalannya? Penerapannya ya kita harus menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah. Kalau misalnya ada masalah yang harus diselesaikan, sebaiknya kita gunakan
bermusyawarah secara Oh, mufakat. jadi kalau ada masalah kita nggak main hakim sendiri Nggak gitu main ya. hakim sendiri. Nah iya, jadi kita musyawarah buat mencari masalah itu kan. Iya. Nah, terus kalau di lingkungan kampus kan sebagai mahasiswa ya, kira-kira ada yang beda nggak? Ya kalau menurut saya sama aja, karena kan Kurang lebih sama. iya kurang lebih sama. Misalnya ada perselisihan kan di antara misalnya mahasiswa atau apa gitu. Ya kan kalau kalau pendapat saya nih penerapannya tuh bisa lewat kita aktif di organisasi, kita aktif bermusyawarah juga kan di Ya, organisasi. Nah itu juga bisa kan seperti itu, iya, buka bisa. UKM. Ya, jadi misalnya dia memberi pendapat, terus kita misalnya kurang setuju, tapi jangan dibilang jangan dimaki-maki atau gimana ya, kita menghargai aja gitu walaupun nggak sesuai sama kita. Itu juga boleh sih, cuma kalau kata saya nih dari kampus, di lingkungan kampus kita tuh cara penerapannya kita ikut organisasi. Kalau saya gitu. Ya tapi kurang lebih isinya kayak gitu. Ya kurang lebih sama sih pasti ya. Udah lah kita lanjut aja sila kelima lah. Sila kelima bunyinya gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok tahu? Tahu lah. Terus kalau penerapan dan pengamalannya Ya kita berlaku adil. berlaku adil lagi. Kok sama kayak sila kedua? Kenapa itu? Karena menurut saya Pancasila itu saling berkaitan semuanya. Jadi nggak. Oh, jadi antara sila-sila ada kesinambungan gitu ya? Iya. Ada Saling berkaitan semuanya. Ya keterkaitan kan? Mengikat. Oh gitu. Kan seperti yang di gambar Garuda kan ada tameng. Oh iya. Kan saling berkaitan. Saling berhubungan gitu ya? Saling berhubungan. Oh bagus tuh pendapatnya tuh. Ya, jelas. Nah kalau di lingkungan kampus? Kalau lingkungan kampus sama aja. Kan kita juga harus berlaku adil gitu. Jadi kita nggak mandang Siapa-siapa gitu ya? Siapa-siapa walaupun orang itu tinggi, jabatan tinggi atau gimana, keadilannya harus sama. Bagus tuh. Walaupun ada hukuman juga kita harus berlaku adil, jangan ada sendiri gitu berat ya. sebelah, jangan ada berat sebelah. Jadi kurang lebih sama kayak sila kedua dong kalau kayak gitu. Sama. Sama berarti. Sama. Menurut saya gitu. Menurut pendapat Anda sama. Ya. Terus kalau pendapat Anda Pancasila itu kenapa jadi pilihan terbaik bangsa? Karena kan seperti kita tahu ya dari sebelumnya, Indonesia kan udah pakai beberapa banyak ideologi kan, salah satunya ada liberalisme sama kalau nggak salah ya Pernah emang? iya pernah, sama Pernah. komunis. Nggak pernah sih kalau kata Kita ya. komunis itu kayak Hampir gabung, hampir kan, masuk kan komunis. Nah, iya, hampir masuk emang. Nah tapi kan itu negara kita itu nggak cocok kan sama ideologi tersebut. Ya jadinya akhirnya Nggak cocok gara-gara apa? nggak cocok karena ya yang saling berseteru gitu, jadi merugikan negara kita. Kalau kata saya itu nggak cocok gara-gara negara kita tuh punya beragam keagamaan. Kan Ya, kalau komunis itu nggak ada agama kan, ateis. Ya, Kalau kita punya beragam keagamaan, jadi kita itu nggak cocok sama namanya komunisme. Ya liberalisme juga itu nggak cocok karena kan terlalu bebas kalau liberalisme. Nah iya benar tuh, kalau gini benar dapatnya. Terus langsung lanjut ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat tuh, sebutkan fungsi dan peran dari Pancasila. Kira-kira tahu nggak apa aja fungsi dan perannya? Kalau fungsi dan peran cuman ya seingat saya Kan aja ya. ada beberapa tuh kan ya kayak. Seingat saya aja ya. Apa tuh sebenarnya? Nah apa sih fungsi Pancasila sebagai ideologi negara kita, dasar negara kita. Terus saya jelasin aja dulu gimana. Nah boleh tuh kalau gitu. Mending lebih jelasin gitu gimana? Nah jadi kan ideologi kita kan Pancasila. Nah itu kan merupakan filosofi kita. Jadi Pancasila itu sebagai mempersatukan negara kita. Jadi mempersatukan gitu ya. Intinya Pancasila itu wadah untuk kita. Wadah. Sebuah wadah gitu untuk kita. Jadi kayak mereka Pancasila itu sebagai penampung gitu ya, penampung semuanya gitu. Bukan penampung. Kan kalau ada penampung kan? Enggak gitu juga. Berbeda ini Berbeda. Gimana sih? Berbeda. Intinya Pancasila itu sebagai wadah aja, kita kan beragam budaya, beragam budaya. Jadi kita tuh itu kayak Pancasila, kita jadi bersatu gitu kan, kita jadi bersatu. Ya jadi penampung buat jatuhnya kan. Walaupun berbeda agama, beda suku, kayak Pancasila kita gabung gitu. Iya, karena terus kalau selanjutnya apa fungsi dan peran? Fungsi dan peran sebagai pedoman hidup bangsa
Indonesia. pedoman hidup. Nah itu ada juga tuh. Itu apa, bisa jelasin? Ya jadi kayak menurut saya Pancasila ini juga apa, dia lima itu berkaitan dengan apa, kewajiban yang harus kita jalankan sebagai manusia gitu. Kewajiban, pedoman itu Pedoman berkaitan kan, sih, berkaitan kewajiban sama pedoman berkaitan emang. ya kan, kayak soal agama terus soal keadilan itu semua ada di manusia itu sendiri, jadi harus ada yang mengatur itu. Berarti sama kayak sumber hukum dong katanya. Iya bisa juga. Nah iya bisa juga sih. Bisa juga. Terus selanjutnya ada lagi nggak? Eh, lupa saya, mungkin itu dulu kalau anda mau ngasih tahu. Kalau tahu saya sih kan tadi disebut ideologi, Ya. ada juga sebagai falsafah, Ya. ada sebagai sumber hukum, Ya. ada sebagai identitas bangsa. Ya. Nah itu juga ada kan. Nah dan sebagainya, cuma saya juga ada lupa. Karena kan Mungkin kita doang yang kalau punya Pancasila kan. kalau kalau pendengar atau yang viewer ingin tahu lebih bisa searching di Google, ya kan, bisa gitu kan. Ya nah oke, sekarang kita lanjut ke teknologi boy. oh iya apa Zaman teknologi. oh ini lagi. Oke sekarang kita langsung lanjut ya ke pertanyaan terakhir, kelima. Nih menurut anda Pancasila itu penting nggak? Penting. Nah penting. Seperti yang, ya menurut saya ini soal berkaitan sama yang tadi juga kan. Jadi Pancasila itu apa, kita kan tadi saya udah jelasin kalau apa, sebelumnya kita apa, kita udah menggunakan beberapa ideologi tapi kita nggak cocok kan Indonesia ini. Nah akhirnya dibuatlah penengah, nah itu berupa Pancasila Gitu. ya. Itu Terus penting. ada lagi, ada tambahan lagi gitu? Eh, Udah. udah. Kalau kata saya, kenapa penting? Karena Pancasila itu sendiri itu terbentuk dari cita-cita bangsa, ya kan? Jadi semua hal yang terjadi itu kayak peristiwa-peristiwa masa lalu yang kayak perang-perang itu tuh ada. Ya. Kayak perjuangan bangsa, kayak pembentuk Pancasila siapa? Kira-kira tahu nggak? Bang. Pendapatnya ada Soekarno juga, Ya, ada Soekarno. Yamin juga kan. Ya, Nah betul. iya itu kan, jadi para pahlawan itu cikal bakal itu dari pahlawan juga, jadi pendapat dari tokoh besar, tokoh pahlawan. Ya. Karena itu Pancasila penting, karena secara nggak Apalagi langsung kan Pancasila itu sendiri tuh kayak bukti kalau Indonesia tuh pernah ada peristiwa-peristiwa tertentu kan, pernah berjuang. kayak iya pernah berjuang, pernah dijajah, pernah bangkit juga kan. Nah gitu. Sampai akhirnya merdeka. Nah kita merdeka bener, makanya penting. Nah terus selanjutnya, bagaimana tanggapan anda terkait seseorang yang kurang mendukung atau menolak Pancasila karena alasannya tuh Pancasila tuh kuno lah, gak maju lah, kira-kira gimana? Karena kuno. Karena kuno. Kadang ada orang gitu. Menurut saya itu pernyataan yang nggak logis gitu kalau soal kuno. Soalnya apa, Pancasila ini kan dulu kan apa, ini Pancasila itu yang paling cocok untuk negara kita saat ini kan. Karena Pancasila kita bersatu, karena Pancasila kita beragam budaya, agama, semuanya kita saling saling bersatu, gotong royong. Berarti kalau orang yang nggak mendukung atau kurang mendukung itu nggak logis, aneh Nggak orang. logis, aneh berarti orang. Terus kalau orang yang secara terang-terangan menolak Pancasila, Satu itu harus dikasih tahu itu. itu salah satu bentuk Mungkin dia separatisme nggak sih gitu? menurut saya orang itu dia mungkin dari negara apa sih, dia berpendapat seperti itu karena mungkin dia melihat negara lain misalnya yang maju karena ideologinya liberalisme, padahal kan setiap orang itu berbeda-beda, apalagi kita di sini orangnya juga beda agama, beda suku juga. Jadi gara-gara Pancasila kita jadi bergabung gitu kan, jadi bersatu gitulah. Jadi bersatu. Jadi orang yang nggak setuju atau menolak itu aneh, berarti orang aneh, nggak jelas, logis gitu. Dia cuma melihat satu sisi doang. Dia cuma mungkin melihat misalnya Amerika nih, negara maju kan, ideologinya liberalisme, padahal kan dia juga
negaranya punya berbeda kan. punya kekurangan gitu ya kan. Kalau di negara maju kayak Amerika Terlalu kan bebas. liberalisme, Apalagi itu di juga negara kita pasti kan ada, Islam. iya pasti ada itu kan, pasti ada kekurangan tersendiri kan, Iya. pasti. Ada kayak contohnya kan itu kalau liberalisme itu kayak Seks bebas, seks nah itu bebas. juga ada, itu kan Ah, nggak cocok banget di Indonesia. apalagi kita kan termasuk apa? Kita kan lebih ke budaya timur, Iya, kita kita lebih juga apa penduduk Islam terbanyak kan, iya, yang banyak budaya kedua. timur, jadi kita nggak cocok sama budaya barat. Apalagi Iya. yang namanya komunisme itu udah pasti jelek banget lah. Iya, itu komunis. Komunisme jelek kan pasti. Itu apalagi kan hari kesaktian Pancasila Nah aja. itu tuh peristiwanya tuh bener Peristiwa G30 gak SPKI. akan bisa lupa ya tuh, tau gak itu hari ini hari apa, tanggal apa, tanggal berapa Hari ini hari kesaktian Pancasila, tanggal berapa? itu 30. 30. Hari apa sih lu? Hari apa sih? Ya apa? Tahu saya 1 Juni ya nggak sih? Emang orang ini ada raya ya. Kalau nggak tahu diem aja anjir. 1 Juni nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu. 17 Agustus. Ya mungkin kalau pendapat kami berdua salah bisa searching lagi ya, karena kami juga masih orang awam. Kata aja goblok. Ini orang nggak tahu gue. Udah Pancasila. Dari tadi ngomong so jago banget Pancasila, ujung-ujungnya nggak tahu hari kesaktian Pancasila. Jadi Jangan, goblok. 1 Juni nggak sih? Nggak tahu. Coba buka HP dong, kita jelek banget ya, nggak tahu kayak gini, buka HP dong, searching dulu. Goblok, cut orang semua goblok. Udah apa kan gitu. Udah ya lah. Ini malu kalau kita nggak tahu. 1 Juni, Oktober. Oktober, Heeh. udah Oktober, lu 30. Hampir. Hampir. Lu jauh. Juni. Juni. Kok Juni? Ya kan yang penting satu. Satu kan. Jauh banget Juni. Oke. Nah, sekarang paling akhir banget nih. Kira-kira kesan Anda sama kesan Anda terkait seorang yang menolak Pancasila. Kira-kira gimana? Kesan dan pesan gitu. Saran sama orang kayak gitu, orangnya gimana? Mungkin pelajari lagi lah Pelajari ideologi gitu kan. Apa jangan lihat satu sisi negara aja, mentang-mentang negara itu maju terus dia pakai ideologi itu terus kita anggap ideologi itu bagus, nggak gitu juga. Iya, pasti ada baik buruk ya kan. Iya. Kalau orang lebih memperdalam mungkin beda. Dia punya apa sih? Intinya Pancasila ini udah sebagai jalan terbaik lah. Nah, iya terbaik. Jalan terbaik udah dibuat oleh orang-orang yang hebat kan. Iya, buah pikir bangsa, buah pikir tokoh-tokoh penting bangsa lah itu Pancasila. Jadi kalau orang yang nggak ngedukung atau menolak itu aneh banget. Mereka nggak lihat perjuangan Iya. mereka. Kita nggak tahu diri lah. Jadi dia lah di Indonesia, harusnya lebih menghargai kan ya, lebih. Udah berarti tuh. Udah. Itu aja. Itu aja. Iya. Baik, itu aja kurang lebih video wawancara kali ini. Saya dan saudara Aliman undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.